Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi keluarga Jogja dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kali ini bersama dengan saya Rika Anggita bisa hadir menyapa Anda kembali. Tentu saja dalam program spesial andalan kami, tentu persembahan dari Sang Aji TV dan KPID Daerah Istimewa Yogyakarta. Inilah Joteng Mojo Teng Mriki. Dan pemirsa, Anda bisa menyaksikan program Joteng ini tentu saja di Sang Aji TV pada kanal 29 UHF TV Digital, dan Anda juga bisa menyaksikan di www.sangajitv.co.id, dan kami pastikan Anda jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya untuk bisa menambah rasa cinta Anda terhadap media penyiaran yang ada di Yogyakarta. Baiklah pemirsa, seperti biasa kali ini kita akan hadir dan ini spesial sekali ya pemirsa. Karena kali ini kita disiarkan dari Hotel Crystal Lotus Jalan Magelang, Yogyakarta. Dan seperti kita tahu bahwa kita masuk di bulan Agustus, itu artinya kita sama-sama sebagai rakyat Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan NKRI yang tahun ini adalah ke-79. Dan erat kaitannya dengan media penyiaran, untuk itulah kita akan hadir dengan sebuah tema yang sangat menarik, yaitu penyiaran dan mempertahankan marwah Pancasila. Dan tentu saja di sini saya tidak sendiri karena sudah hadir dua orang narasumber yang pastinya sudah oke banget untuk bisa membahas tuntas tentang tema kita. Yang pertama dari KPID Daerah Istimewa Yogyakarta, beliau adalah Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Dari KPID Daerah Istimewa Yogyakarta ada Bapak Haswan Iskandar Jaya. Assalamualaikum Pak Haswan, apa kabar? Waalaikumsalam, baik Mbak Rika. Sehat ya Pak ya? Semangat merdeka Pak ya? Karena kita mau besok ini mau 79 tahun kemerdekaan NKRI, betul? Jelas, Pak. Betul Siap, Pak. sekali. Semakin semangat untuk bisa menebarkan melalui media penyiaran yang ada di Jogja ya Pak ya. Dan selanjutnya di sebelah saya, ini beliau sudah tidak asing lagi untuk masyarakat Jogja tentu saja. Beliau adalah Ketua Forum Pendidikan Kebangsaan dan Pancasila Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Bang Yuke Indra Agung Laksana. Halo Bapak, selamat pagi Bang, apa Bapak ini ya? Biasanya dipanggilnya Bang Yuke ya. Bang Yuke, kabar baik? Kabar baik dan juga semoga kabar baik buat Mbak Rika dan pemirsa. Baik, terima kasih. Pemirsa, yang pastinya kita tahu bahwa kita itu merasa yakin banget ini, Bang Yuke dan juga Pak Haswan. Kita ini sudah merdeka ya Pak ya? Benar sudah merdeka nggak sih? Benar sudah merdeka ya? Sudah merdeka ya? Iya dong. Tapi tinggal mengisinya aja Mbak. Iya, tapi kemerdekaan kita tuh masih banyak menyisakan PR-PR loh Pak ya. Dan ini berkaitan dengan media penyiaran. Namun sebelum kita membahas tema kita, kembali ini pemirsa ya, kita akan memperkenalkan seperti apa sih sebenarnya KPID ini ya. Monggo, ini tugasnya Pak Haswan untuk kembali mengkampanyekan KPID di Jogja ini fungsinya seperti apa. Monggo Pak Haswan. Baik Mbak Rika, terima kasih atas kesempatannya. Tadi yang ditanyakan adalah KPID KPID Pak. itu fungsinya apa sih gitu ya. Betul sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, pemirsa Sang Aji TV yang berbahagia, KPID itu adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya. Ada KPI Pusat dan KPI Daerah. Dan kami berfungsi sebagai regulator, sekaligus juga membangun sebuah ekosistem penyiaran di Daerah Istimewa Yogyakarta dan melakukan fungsi pengawasan terhadap konten dan infrastruktur yang ada di media penyiaran, di industri penyiaran yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, oleh karena itu kami berharap agar seluruh media penyiaran yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta punya kontribusi yang positif bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta untuk bisa mengembangkan kepribadiannya, mengembangkan kompetensinya secara informatif dan edukatif, gitu ya, juga sekaligus menghibur masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta untuk bisa mempunyai peradaban yang lebih maju lagi ke depan ini. Nah, oleh karena itu kami juga menyarankan agar teman-teman di media penyiaran yang sekarang jumlahnya dari televisi digital saja, dari analog bermigrasi ke digital, itu sudah ada 38 televisi digital yang beroperasi. Itu yang ada di Jogja saja, Pak? Yang beroperasi di Yogyakarta. Wow, banyak juga oleh ini karena ya, Pak itu ya? pasti ini yang mempunyai dampak, impact ya terhadap
bagaimana konten-konten siarannya itu mempengaruhi masyarakat kita. Betul, betul. Nah, dengan demikian, ya jadi fungsi kami nanti adalah bagaimana meyakinkan kepada publik, kepada masyarakat, agar konten-konten siaran ini betul-betul bisa menjadi asupan gizi yang baik bagi masyarakat DIY. Begitu Mbak Rika sebenarnya ya. Oke, jadi pemirsa memang dengan banyaknya media penyiaran yang di Jogja yang kurang lebih ada 38 ini baru di Jogja saja ya Pak ya. Ini memang penting sekali dengan kehadiran KPID karena memang media penyiaran yang ada di masyarakat kita ini memang harus ada penyaringan gitu ya Pak, agar nanti konten-konten ataupun media informasi yang disampaikan masyarakat ini benar-benar bisa tepat sasaran, tidak ada yang salah untuk dewasa jadi untuk anak-anak begitu, itu pentingnya KPID. Nah, berkaitan dengan Pancasila ini Pak, ini langsung ke Bang Yuka aja ini. Bang Yuka ini dari Forum Pendidikan Kebangsaan dan Pancasila. Ini yang patut kita informasikan juga kepada pemirsa atau keluarga Jogja. Sepertinya ini banyak juga yang belum tahu ini Pak, dengan adanya Forum Pendidikan Kebangsaan dan Pancasila DIY. Nah mungkin Bapak Bang Yuka bisa menyampaikan dulu kepada pemirsa sebenarnya Forum Pendidikan dan Kebangsaan Pancasila ini seperti apa, ada di mana, fungsi dan tugasnya yang ada di Jogja ini seperti apa ini Kak untuk masyarakat khususnya di Yogyakarta? Ya, Mbak Rika dan pemirsa Sangat TV dimanapun berada. Jadi tadi Mbak Rika sampaikan mungkin belum banyak yang tahu tentang Forum Pendidikan Kebangsaan dan Pancasila karena memang forum ini sebenarnya baru kami buat itu di bulan Juni kemarin gitu. Oh, jadi baru mungkin baru belum ada 2 bulan gitu ya. Oke, 2 bulan. Jadi baik. itu di launching pada tanggal 22 Juni. Sekaligus kami melaksanakan kegiatan yang pertama. Nah, jadi forum ini perlu kami sampaikan adalah forum yang tidak berafiliasi pada lembaga apapun, artinya tidak berafiliasi secara politik. Lembaga independen gitu ya Pak? Ini lembaga independen. Jadi dan juga anggotanya pun sebenarnya hanya karena punya kesamaan niat aja gitu. Kita hanya berangkatnya hanya karena punya kesamaan niat dan kemudian kita menyatu, kemudian bikin forum. Dan ternyata ketika kita coba untuk menyelenggarakan sebuah acara pendidikan kebangsaan dan Pancasila berjalan dengan baik gitu. Dan kemudian mendapat apresiasi dari berbagai pihak dan akhirnya ya sampai saat ini lah kami mencoba untuk kemudian semakin berkembang dan bisa membawa manfaat bagi masyarakat. Nah, kalau untuk kantornya sendiri ini ada di mana nih Pak? Untuk kantornya ada di ada di Jalan Menur nomor 11A, Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Baik, ini karena tadi disampaikan oleh Bang Yuka ini kan baru sekitar 2 bulan. Iya. Artinya dengan lahirnya ataupun berdirinya forum ini pasti akan awalnya didasari oleh keprihatinan mungkin dari Bang Yuka dan juga kawan-kawan yang bertugas di Forum Pendidikan Kebangsaan dan Pancasila dengan nilai-nilai moral yang ada di masyarakat. Awalnya terbentuknya seperti apa nih kalau boleh diinformasikan kepada masyarakat agar masyarakatnya juga tahu bahwa oh ini loh ada forum yang namanya Pendidikan Kebangsaan dan Pancasila ini yang bisa kita dimanfaatkan bersama-sama dengan seluruh warga Jogja begitu. Ya, jadi tadi Mbak sebelum saya berangkat ke sini itu saya iseng-iseng buka salah satu portal sosial media yang terkemuka ya. Iya. Itu di situ tuh ada postingan tentang Bapak Pendiri Bangsa, Bapak Soekarno yang sedang berpidato. Iya. Mungkin diambil dari dokumentasi arsip ya. Iya. Kemudian saya kan lihat lihat komen-komennya itu. Dari sekian ratus komen itu ternyata ada yang komen apa itu Pancasila. Pancasila sudah tidak ada gunanya itu. Saat ini sudah tidak perlu Pancasila dan sebagainya gitu. Kemudian beberapa hari yang lalu saya juga melihat di portal yang sama. Itu ada beberapa orang yang mungkin aktivis atau seniman, itu mereka melakukan kegiatan seperti deklamasi Pancasila, tapi diplesetkan itu. Diplesetkan, mungkin maksudnya baik ya satir atau mungkin menyindir, tapi saya membayangkan ya bahwa ini yang disinggung, yang dibicarakan ini konstitusi, ini adalah landasan hidup dan ini menjadi dasar bagi berdirinya sebuah negara yang sangat besar sekali gitu. Nah, saya membayangkan bahwa mungkin saat ini generasi muda ini mungkin sudah semakin jauh ya. Betul. Nah, oleh karena itu dari dari keprihatinan itu, bagaimana kalau kemudian kita ini punya niat sama mencoba untuk membumikan Pancasila, tetapi dengan cara yang mungkin berbeda dengan yang sudah-sudah itu. Jadi kita tidak kemudian setelah kita ini
kita menyelenggarakan semacam pendidikan di kelas itu Mbak ya. Iya, Jadi kita mengundang yang kita undang itu mengikuti kegiatan ini dari tadi saya katakan ibu-ibu rumah tangga, kemudian dari segmennya lebih kemana nih Bang? Lebih ke grassroots yang non formal, yang informal gitu ya. Baik, Jadi seperti ibu rumah tangga, mungkin kemudian kaum UMKM, kemudian juga masyarakat yang tidak yang bukan di struktur pemerintah dan sebagainya gitu. Itu kemudian kita undang, kemudian kita beri masukan dengan Pancasila dan kemudian ada semacam penugasan. Tetapi penugasannya ini bukan kemudian mereka ini membuat kayak bansos, baksos, atau tidak harus membuat kegiatan sesuatu yang seperti formal seminar, gitu. tidak. Tapi cukup mereka ini kemudian dalam keseharian itu mereka dokumentasi, kemudian mereka narasikan gitu. Misalnya ketika contohnya Bang Yuga. Contohnya misalnya gini, yang paling sederhana misalnya ibu rumah tangga ya, di rumah gitu ketika mungkin yang Muslim yang agamanya Islam ya, ketika waktu masuk sholat waktu sholat ya, masuk waktu sholat, kemudian memerintahkan anaknya gitu. Ini bisa didokumentasikan, kemudian di caption atau dinarasikan pengamalan sila pertama, Pancasila sila pertama. Baik. Kemudian ketika ada anak muda, mungkin hari Minggu, kemudian di kampungnya itu ada kerja bakti, masang bendera, umbul-umbul, itu bisa juga dinarasikan sebagai Pancasila sila ketiga, dan seterusnya. Dan kemudian nanti kita minta agar ini nanti dokumentasi ini kita masukkan dalam website, yang ini websitenya sedang kita buat. Dan kemudian nanti harapannya bahwa dengan kegiatan atau dengan menarasikan, kemudian dengan itu menjadi habit itu. Bagi anak muda kita itu menjadi habit bahwa perbuatan baik, semua perbuatan baik itu mesti nyambung dengan Pancasila gitu. Betul. Dan ketika nanti menjadi habit, ketika nanti mereka suatu saat menjadi pemimpin, itu mereka akan selalu teringat ketika akan mengambil keputusan, ketika mereka akan membuat keputusan, kemudian keputusan itu selalu akan berlandaskan pada Pancasila. Tujuannya adalah seperti itu. Jadi sebenarnya banyak sekali contoh-contoh di masyarakat kita menjadi kegiatan yang rutin dilakukan oleh warga masyarakat Jogja, bukan hanya Jogja saja ya Pak ya. Kalau dibilang Pancasila itu memang milik Indonesia. Jadi banyak sekali hal-hal kecil yang dilakukan oleh masyarakat kita, tapi tanpa menyadari bahwa itu sebenarnya sudah mengandung nilai-nilai dari Pancasila sendiri. Betul sekali. Itu nilai-nilai positif Pak. Berarti artinya ada juga nilai-nilai negatif yang mungkin berkaitan juga dengan Pancasila. Ini dari pengalaman Bapak ini baru 2 bulan soalnya ya. Ini sudah ada nggak ini yang terjadi di masyarakat kita tentang hal-hal nilai-nilai Pancasila yang sudah terjadi di masyarakat ini selain hal-hal yang positif tadi? Ya Mbak, tadi sebelumnya saya singgung yang tadi ketika Mbak Rika sampaikan bahwa kita kemarin baru di tingkat kelurahan ya. Tujuannya nanti harapannya kita memang ada untuk di tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan kalau misalnya ada yang mau kerja sama dengan kami akan melaksanakannya di tingkat yang lebih luas lagi, misalnya bangsa dan negara. Nah kemudian tadi kalau dikatakan bagaimana kemudian apakah ada pengaruh negatif dan sebagainya, itu tadi kalau kegiatan masyarakat yang baik-baik itu pasti akan nyambung dengan Pancasila gitu. Tapi untuk kegiatan-kegiatan yang kurang baik memanfaatkan media penyiaran juga banyak Mbak. Misalnya untuk penipuan dan sebagainya. Ini kan harus kita tangkal. Itu pelanggaran nilai Pancasila sudah masuk di situ ya Pak ya. Jadi memanfaatkan keunggulan teknologi, memanfaatkan media penyiaran, tapi untuk hal-hal yang negatif gitu. Misalnya untuk judi online atau untuk untuk infiltrasi budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur negara kita, misalnya seperti itu. Baik. Kalau menurut Pak Aswan ini Pak, dari pengawasan media KPID yang ada di Jogja sendiri ya, untuk media-media penyiaran yang ada di Yogyakarta, apakah sudah hampir 100% terpenuhi bahwa semua yang disampaikan ke masyarakat ini sudah ada nilai-nilai yang Pancasila yang terkandung di dalam konten-konten tadi Pak? Atau mungkin ada juga beberapa pelanggaran mungkin Pak dalam pengawasan di beberapa waktu terakhir ini Pak? Iya, kami kan selalu melakukan pengawasan setiap hari ya. Setiap hari itu kita lakukan pengawasan, di mana kita punya alat rekamnya dan alat pengawasannya. Kami dibantu anak-anak magang dan beberapa staf yang bisa melakukan fungsi pengawasan itu. Jadi setelah biasanya kan di akhir waktu gitu ya, kami akan cek apakah ada pelanggaran atau tidak. Nah, secara umum di daerah istimewa Yogyakarta itu sebenarnya tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Semuanya masih dalam taraf-taraf baik-baik saja ya Pak ya. Gitu. Betul sekali. Kami kan punya P3 SPS namanya, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran ya yang dari KPU pusat.
Nah, dengan pedoman itu mereka masih dalam koridor pemenuhan koridor dari peraturan KPI tadi, sehingga setiap saat kami selalu memantau apakah ada hal-hal yang mengkhawatirkan, termasuk tadi terkait dengan infiltrasi asing gitu ya, yang mendesakkan atau membrainwash masyarakat kita dengan sajian-sajian yang kurang baik gitu ya, yang tidak Pancasilais lah ya. Gitu ya. Nah, oleh karena itu dengan adanya pantauan tadi, kami belum menemukan hal-hal seperti itu. Karena kami menyadari juga bahwa teman-teman kita di lembaga penyiaran itu lebih self controlnya lebih terjaga. Ya, karena mereka adalah media mainstream yang menjadi rujukan dari masyarakat untuk mendapatkan informasi yang valid, faktual dan aktual juga ya. Serta juga beberapa hiburan itu juga ya kalau meleset-meleset ke bahasa-bahasa gaul gitu ya, yang mungkin agak ke porno-porno itu kami masih bisa memaklumi. Tetapi kalau sudah terkait dengan ideologi negara itu baru kami akan langsung ada tindakan tegas ya Pak ya. Betul sekali. Begitu Mbak. Yang bisa kami lakukan di KPID ya. Iya, ini sebenarnya tugasnya itu dibilang ringan ya ringan, berat ya berat ya Pak ya, karena memang kalau sudah terkaitan dengan penyiaran ataupun informasi ini kan benar-benar sensitif ya Pak ya, apalagi kalau sudah disinggung dengan Pancasilais. Nah, nanti akan kita bahas kembali masih dengan tema yang luar biasa, penyiaran dan mempertahankan marwah Pancasila. Pak Aswan dan juga Pak Yuga, nanti kita akan kembali lagi, dan juga untuk keluarga Jogja jangan kemana-mana, kita kembali sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.